Kita mulai Bapak-bapak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi dzawit tuqa wal huda. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum kajian kita lanjutkan, kita doakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, sanak famili, karib kerabat dekat kita, kakek nenek kita ke atas, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan mereka mendapatkan ampunan maghfirah Allah. Yang kedua, kita doakan sanak famili, karib kerabat dekat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan segera Allah berikan kesembuhan agar mampu untuk beribadah. Dan yang terakhir, kita doakan sanak famili, karib kerabat dekat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang belum mendapatkan hidayah ilmu, kiranya Allah berikan hidayah ilmu, karena dengan ilmu ibadah menjadi benar. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah, nas'alullah as-salamah wal barakah wal hidayah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah taklim rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Di akhir-akhir Ramadan ini, tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, sekaligus diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga masih menunaikan ibadah Ramadan. Ibadah yang punya kekhususan, orang-orang yang menjalankannya dengan imanan wahtisaban, dengan baik. Walaupun saya katakan tadi belum seperti para nabi, para ulama, tapi sudah kita kerjakan dengan baik, itu akan disediakan surga yang disebut dengan Ar-Royan. Pintunya disebut dengan Ar-Royan, pintu surga Ar-Royan. Itu khusus untuk orang-orang yang berpuasa dengan baik, tentunya puasanya, tidak sekedar puasa-puasaan saja. Nanti dalam hadis, dan itu tidak mungkin diingkari oleh Allah, dalam hadis, orang-orang yang berpuasa dengan baik ini, dia akan dipanggil oleh pintu itu. Pintu itu memanggil-manggil orang yang berpuasa dengan baik. Apakah puasa wajib itu utamanya, yang berpuasa sunnah juga yang rajin, maka akan memasuki pintu itu. Dan setelah orang-orang yang berpuasa dengan baik memasuki pintu itu semua, maka pintu itu akan otomatis menutup diri. Nah, itulah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memasuki pintu Ar-Royan itu. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, mari kita kita jaga ya, istiqomah dari awal sampai terakhir ini. Dan di akhir ini tentu semakin banyak bapak-bapak godaannya, itu pasti. Kalau diumpamakan orang menaik pohon kelapa, tidak ada pohon kelapa itu semakin atas semakin besar, semakin kecil, batangnya semakin kecil, dan anginnya semakin besar. Begitulah kita itu. Jadi semakin di ujung itu semakin
godaannya berat. Ya, antara lain godaan keduniawian, kebiasaan, tradisi. Ya. Itu tradisi mudik, walaupun bukan berarti nggak boleh mudik, ada positifnya ya, silaturahmi dan sebagainya. Tapi negatifnya itu misalnya sampai membubarkan puasa di luar kebolehan. Kalau boleh juga nggak apa-apa. Yang mudik jauh nggak kuat boleh ya. Tapi saya lihat ya kadang-kadang di sini saja ya, di depan mata itu, terutama di Jakarta yang saya lihat Jakarta udah banyak orang nggak puasa. Allahu Akbar ya. Ada nggak puasa. Satpam saya tadi hampir saya tahan. Jadi karena sudah sepi, saya pulangnya terakhir hari ini tadi pulangnya. Kawan-kawan sudah kemarin pulangnya, dia satpam sendirian, merokok, nggak puasa. Allahu Akbar. Untung saya nggak marah, cuman saya peringatkan, Allahu Akbar. Dan besok-besok jangan nggak puasa lagi. Ya kan kebanyakan ada yang sudah lelah kan gitu tuh. Karena tadi puasanya bukan puasa karena Allah. Bukan karena diwajibkan Allah takwa, bukan. Karena kebanyakan orang aja. Orang pada puasa gitu, ikut-ikutan rame-rame. Itu maksud saya, kita jangan seperti itu. Ya, kita jangan seperti itu. Harus puasanya shaumul khawas, itu minimal. Jadi puasa ini kan ada 3 ya. Ada shaumul awam, puasa orang awam. Itu yang kebanyakan tadi. Pasti kalau diseleksi lebih banyak itu yang awam tadi. Ya, puasa tidak menjaga mata, tidak menjaga mulut, tidak menjaga macam-macam lah. Ya. Menghabiskan berbuka puasa menjelang maghrib main game, itu enggak, udah puasa awam lah itu. Minimal kita puasa khusus. Ya. Puasa khusus itu ya kita bisa memelihara itu seperti ajaran-ajaran yang kita sampaikan itu. Ada lagi khawasul khawas, itu tingkatnya para ulama tadi. Yang hatinya saja sudah bisa puasa. Gitu. Yang hatinya sudah bisa puasa dan datangnya, selesainya Ramadan yang sedih tadi. Sedih, menangis mereka. Di Banten ini kalau saya yang tahu ya, buku kiai itu nggak tahu yang lain saya nggak cek. Almarhum Buya Dimyati itu. Yang hari-harinya puasa Pak. Kalau orang hari-harinya puasa jelas, kenapa itu ada kayaknya, apa namanya, kesenggol. Tes. Ya. Hari-hari beliau puasa. Itu yang masih udah meninggal, yang masih hidup di Mufassir. Hari-hari puasa. Artinya kalau hari-hari puasa kan mereka rindu Ramadan itu terus-terus. Karena nilai Ramadan berbeda dengan hari biasa kan. Hari-hari biasa puasa terus dia. Ramadan lebih suka, dia lebih senang kan. Itu pasti sekelas-kelas mereka itu kalau akhir-akhir Ramadan begini sedih gitu. Bukan seperti yang saya bilang tadi. Kita coba cek aja. Jujur aja kita semua jadi hati kita. Ramadan mau selesai, apa yang terjadi? Senang hati ini kan gitu. Senang. Itu iman kita itu. Sampai di situ iman kita. Walaupun tadi kita masih berharap ya, walaupun surganya kelas paling bawah ya, itulah tadi kelas paling bawah. Makanya saya ini punya cita-cita ya, ingin meniru ulama-ulama seperti itu. Saya kalau udah pensiun mau puasa tiap hari. Nah itu ya. Jadi bertahap lah. Senin Kemis ya, lulus Senin Kemis ya, puasa Daud ya, sehari puasa sehari tidak gitu. Saya punya cita-cita kalau udah pensiun saya puasa tiap hari. Nah, itu. Kenapa nggak bakal mati kalau puasa tiap hari? Itu Buya Dimyati matinya karena udah tua, udah ajal ya, bukan karena puasa terus mati dia, enggak ya. Ya baik, itu kiat-kiat bagaimana kita menghadapi hidup masa depan. Karena kalau orang nggak berpikir seperti orang awam tuh, hidup masa depan tuh gak dipikirkan Pak. Ya biasa aja udah. Kalau udah mati ya gitu. Kalau orang cerdas, itu kata Rasul bukan kata saya, yang sering saya sampaikan.
Orang yang cerdas itu sesungguhnya adalah orang yang memikirkan kehidupan yang akan datang. Kenapa? Kehidupan yang akan datang itu sekali berat betulan, sekali enak betulan gitu. Kalau surga, luar biasa. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, yang tidak pernah dilihat mata, indahnya, enaknya, nggak pernah terdengar telinga, itu surga. Tapi sepala beratnya luar biasa. Perjalanannya berat, perjalanan liku-liku, dikubur kita berapa tahun, di mahsyar berapa tahun, di mizan, di siratal, berat. Maka kalau pikiran saya ini bukan sombong, itu aja yang saya pikirkan. Aduh, gimana masa depan? Kalau sekarang nggak saya pikirkan, Pak, mau jabatan saya dihancurkan orang, dijatuhin, nggak apa-apa saya. Masih bisa makan, masih bisa makan. Rumah sudah ada, ya walaupun jelek-jelek gitu, nggak perlu bagus-bagus, mau ditinggal juga mati, apa itu? Itu, jadi pikiran saya tuh masa depan. Tapi orang kan yang nggak ngaji, nggak sampai ke sana pikirannya, apa enggak? Makanya kalau Pak Raskat tahun sebelah sana tuh ada yang sedang bikin rumah istana itu. Saya tanya, orang apa sih dia nih? Orang kesehatan. Mohon maaf ya, orang kesehatan. Orang kesehatan, wah, saya baca-baca banjir duit katanya gitu. Dengan COVID nih banjir duit. Ini yang ngomong orang kesehatannya nih. Tetangga sebelah itu dia honor aja. Honor saja setiap bulannya, dari honornya mutlak gaji dia 3 juta. Tapi dari itunya itu tadi, insentifnya dengan adanya COVID ini 3 juta dia. Itu honornya orang bawah itu. Apalagi sudah kelas ini. Sudah. Tuh Pak Raskat tahu tuh sebelah sana, gang sana tuh bangun istana lah. Tapi kan bahasanya beda. Kalau otak dia beda dengan otak saya. Kalau otak saya kan sebentar lagi kau tinggalkan, selesai itu otak kita. Nah, pengen kita yang sudah ngaji ini otaknya kayak begitu gitu loh. Kayak para nabi, para sahabat, para ulama itu. Otaknya tuh yang dipikirkan akhirat, bukan dunia ini. Baik, nggak ngaji lah akhirnya cerita itu aja. Tapi itu kan ngaji, Pak ya. Itu ngaji yang dahsyat itu. Baik, kita buka Qur'annya. Alam Nasrohnya kan udah selesai ya, udah selesai. Kita tidak apa sekarang hanya ingin memperbaiki beberapa kesalahan, kebiasaan kesalahan ya. Kebiasaan kesalahan. Surat Al-Kafirun, kita buka surat Al-Kafirun, Pak. Yang mau kita baca sudah selesai itu, Alam Nasroh. Ini kebiasaan orang salah, banyak kebiasaan orang salah, dan kita jangan sampai salah. Al-Kafirun, ya. Al-Kafirun ini di atas idza jaa ya. Ya, keberapa dari bawah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi surat Al-Kafirun kita bacalah, mengambil pahala dari ini, walaupun ini kan sudah kelewat ya. Kita baca, ada yang mau diterangkan. Sudah Pak semuanya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun.
wala antum abiduna ma a'bud wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala ana abidum ma abadtum. Ini yang nanti akan saya terangkan karena banyak orang yang bacanya begini, bacanya yang salah tuh, wala an abidum ma abadtum. Mungkin bapak-bapak pernah dengar itu ya, karena dia nggak merujuk kepada Al-Qur'annya. Padahal Al-Qur'annya ana, wala ana tuh, bukan an'a. Yang nggak ngerti dia wala an'a, berarti nunnya dimatikan sama dia. Nunnya dimatikan langsung ke ain. Wala an'a bidum ma abadtum, salah. Jadi harus dihidupkan nunnya. Wala an'a, memang kedengarannya hampir sama. An'a dengan ana'a itu, ya. Itu hampir sama memang. Tapi yang nggak ngerti tadi an'a wala an'a itu salah. Jadi nunnya kan dimatikan, an'a tuh. Kita nggak hidupkan ana'a bintum itu. Ini banyak sekali orang kesalahan itu di situ. Itu salahnya total. Baik, kita lanjut dulu. Wala antum abiduna ma a'bud wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, mudah-mudahan dengan kita membaca satu surat ini, ayatnya 6 dan hurufnya luar biasa banyaknya, kita baca di bulan Ramadan, Allah lipatkan gandanya. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang keempat yang ingin saya jelaskan ya. Tadi sejenak sudah saya jelaskan ya, bagaimana orang banyak salah membacanya dengan mensukunkan nun ya. An'a itu jelas, sekali lagi salah total ya, jelas. Jadi kita harus bacanya ana'a, wala ana'abidum ma'abadtum. Coba kita sama-sama. Wala ana'abidum ma'abadtum. Walaupun kedengarnya an'a, tapi kita beda. Ana'a, ya, hidupkan nunnya ya. Baik. Itu satu, bapak-bapak. Kedua, di dalam lafadz ana ini ya, ada alifnya, ada bulatan di atas Pak ya. Ada bulatan semuanya kan? Oke, baik. Kalau yang sudah yang ngaji kemana-mana tahu nih, kayak Pak Joko udah tahu. Tapi berulang-ulang tambah nempel. Makanya Pak Joko tuh udah pinter itu Pak. Amin, pinter ya. Ikut terus soalnya kemana-mana, itu masalahnya. Mudah-mudahan nyantol ya. Ana ada nunnya, ada bulatan kecil di atas. Sekarang bulatannya tuh lonjong apa bulat betul? Lonjong ya. Nah, ya. Memang di dalam Al-Quran ini nanti Bapak dapati ada yang bulatan tuh lonjong seperti ini, namanya sifir mustatil, yaitu lonjong kayak telur ya, lonjong kayak telur.
Ada satu lagi nanti Bapak dapati, kebetulan saya belum dapat contohnya, nanti ada contohnya. Itu bulat bola, ya. Bulat betul. Itu nanti punya hukum berbeda. Perbedaannya di mana? Kita ngurusin bulat ini aja dulu, bulat yang lonjong ini. Bulat yang lonjong ini kalau dalam bahasa ilmu tajwidnya disebut dengan sifir mustatil. Tatil, tolak itu artinya panjang, lonjong, ya. Sifir mustatil. Sifir mustatil ini hukumnya kalau berhenti dia itu panjang bacanya kalau berhenti. Contoh, wala ana, dipanjangkan naknya. Wala ana, kita berhenti di situ. Ya. Entah berhentinya karena nggak kuat nafas, entah karena apa, tapi kita berhenti, jadi kita panjangkan. Wala ana, panjang kalau berhenti. Tapi kalau tidak berhenti, wasol namanya. Baca Quran itu cuman wakof dan wasol tadi. Tapi harus tahu konsekuensinya, hukumnya. Enggak asal wasol disambung, wakof berhenti, enggak asal begitu. Tahu enggak hukumnya? Nah itu. Nah udah. Jadi kalau diberhentikan di wakof, sifir mustatil tadi, yang bulatan lonjong tadi, kalau berhenti panjang. Tapi kalau tidak berhenti, wasol berarti tidak panjang. Maka selama ini memang semuanya kan tidak ada yang berhenti di situ. Ini mah hukum aja biar kita tahu. Tapi semuanya nggak pernah akan ada orang yang berhenti di situ, kecuali tadi itu nggak kuat nafasnya. Jadi kalau tidak berhenti, tidak ada panjang di sana. Makanya bacanya wala ana kan nggak panjang, nggak ana itu nggak. Jadi dilewat alifnya, hilang alifnya, ya hilang alifnya, tidak panjang kalau di wasol itu. Jadi ingat-ingat itu rumusnya. Kalau di wakof berhenti panjang, kalau di wasol pendek, tidak panjang. Itu kalau bulatannya lonjong, bulatannya lonjong. Satu lagi nanti kalau buka dulu lama, ya, nanti contohnya saya berikan. Satu lagi bulat bola, bulat pul, ya, bulatan beneran, ya. Bola itu bulat beneran, bukan lonjong. Kalau itu gampang ingatnya. Apa ngingetnya gampang? Mau di wakof berhenti, mau di wasol tetap pendek gitu. Mau wasol, mau wakof tetap pendek. Ya itu. Nanti kalau ketemu di Quran, bulatnya lihat. Ya, bulatnya lihat. Oh ini bulatnya bulat bola. Namanya sifir mustadir kalau dalam bahasa ilmunya. Gak apa-apa namanya nggak tahu, gak apa-apa. Yang penting bulatnya tahu. Bulat persis bola, mau berhenti, mau wasol tetap pendek. Ingat itu, tetap pendek. Dah. Jadi yang panjang, ada panjang pendek itu kalau bulatnya bulat telur. Ya opal lah, bulat telur. Kalau berhenti dia panjang. Kalau terus dia pendek. Itu harus diingat-ingat itu. Nah, saya mencari contohnya di sini agak apa juga nih? Di mana contohnya? Lupa saya. Di sini nih kalau kita di belakangnya, di belakang Al-Qur'an ini yang ada contoh-contohnya, walaupun Al-Qur'annya enggak hanya ayatnya doang. Tapi enggak semua Quran pula ada ilmu tajwidnya. Nah, Quran yang saya pegang nih enggak ada nih. Yang bapak-bapak pegang ada enggak? Kalau titik 3 itu apa tuh Pak? Tar, satu-satu dulu. Kita selesaikan ini dulu. Ya. Ya. Ya ada itu nanti ta'anuk. Nah ini nih ada ini. Mana sifir mustatir.
semua Quran ada masalahnya. Oh, ini gimana nih ya? Yang ada bulat-bulatnya lah. Mana di sini? Ada juga lonjong. Iya, mau lonjong. Ada lonjong. Ada yang bulat. Ada situ. Ada yang bulat. Ada yang bulatnya. Ini bukan kan? Bukan. Iya itu. Tapi kan nggak ada contoh apanya tuh. Ana khairun lakinna. Cuman nggak dikasih ayat berapa, susah nanti ya. Coba surat berapa kan susah tuh. Surat 13 Pak Ustaz. Berapa? Surat 13. Coba kita buka surat 13. Itu bulat betul. Bulat betul. Surat 13 kita. Ayat 110. Kita pun biar terbiasa buka-buka Al-Quran ya. Nah, ini ayat surat 13. Silakan bapak-bapak. Surat 13 Ar-Ra'd. Ya, Ar-Ra'd ayat ke 110. Panjang berarti 110 nih. 110. Ar-Ra'dnya benar tadi ya. Ar-Ra'du, ya Ar-Ra'du benar. Ar-Ra'du tuh nggak sampai. Bukan Ar-Ra'du, Ibrahim. Terakhir itu surat Ibrahim. Ya, Ibrahim. 14 berarti Ibrahim. Surat 14. Ibrahim 14. Ibrahim juga nggak sampai 100-an. Coba surat apa dilihat. Surat Yusuf. Yusuf 9 itu. Kalau Yusuf 9 ayat 12. Surat Yusuf 12 ya. Kok 9 ya 9. 12 110. Yusuf ya 100. Sekarang 100 berapa 10 ya tadi ya? 110. 100. Oh, di ujung-ujung ya? Di lafadz mana nih? Laqad kana 110 hatta idzas tai asa ya. Idzas tai asa. Nah. Ya. Yang lain bapak-bapak udah ketemu? Ya. Baik. Ini contoh yang bulat bola ya, bulat bola. Namanya sifir mustadir ya. Sifir mustadir. Itu kan ada alif tuh, ya ada alif idzas tai asa kan gitu tuh. Idzas tai asa. Maksudnya tadi saya bilang untuk yang bulat bola ini mau dilangsungkan, diwasol atau diwaqaf sama-sama dia pendek, nggak ada panjang. Maka di sini kita bacanya idzas tai asa, ya, idzas tai asa. Alifnya tuh mati, kira-kira betul lah. Alifnya itu mati, gitu. Alifnya tuh mati, nggak hidup. Kalau panjang kan harusnya idzas tai asa kan gitu tuh. Tapi enggak ya. Tai asa, alifnya itu mati, itu aja. Contohnya di situ alifnya mati. Baik. Sudah semua Pak ya? Cuman ini nanti kalau idzas tai asa, hatta idzas tai asa. Nah, ini sekalian menerangkan istai asa. Ada lafaz idza. Kalau kita baca langsung iya idzas tai asa. Idza kesin langsung kan? Tapi kalau misalnya idzanya enggak kita bawa, enggak kita bawa idzanya, itu kita bacanya apa itu? Astai asa, ustai asa atau istai asa? Enggak, idzanya kita enggak bawa ya, kita enggak bawa idza. Kita mulai mau baca dari istai asa gitu kan gitu. Nah itu huruf ketiga huruf apa? Huruf ta ya kan?
Huruf ketiga huruf ta. Rumusnya ada rumusnya itu. Kalau huruf ketiganya dhamma, nanti mulainya dhamma. Kalau huruf ketiganya fathah atau kasroh, maka mulainya kasroh. Ini fathah, kasroh tetap. Kalau kasroh juga tetap gitu. Itu rumusnya itu. Ada rumusnya itu. Yang lalu tuh waktu menerangkan surat Yusuf juga ayat 9 ya. Uktulu itu. Yusuf surat ke-9 ya. Apa kita ulang lagi? Kayaknya udah pernah kemarin itu ya. Udah pernah ya. Waktu itulah ya, nggak usah diulang-ulang lah ya. Udah. Yang uktulu Yusufa kan? Ya, uktulu itu yang ko alif kof ta, ataknya di domah tu. Maka kalau kita memulai uktulu, jadi enggak aktulu, enggak iktulu. Ini pun sama. Ya sama ini. Tapi di bawah alifnya kan ada nun kecil, itu apa maksudnya? Yang ayat Yusuf ayat 9 itu. Oh, itu kalau disambung. Kalau disambung ya, kalau kita nyambung, maka dikasihlah nun wikoyah mubinini qatulu. Kita mau nyambung. Tapi iya. Nih karena nun yang satu kan nun aslinya, dikasih lagi nun wikoyah, jadi dua nunnya. Jadi nini qatulu, bantuan. Tapi kan untuk apa repot? Ini kan ilmu perlu tahu. Tapi kalau nggak perlu repot kita sudah mubin kan berhenti aja saja. Cuman ketika berhenti mau mulainya kayak mana nih? Niktulu apa kan gitu tuh? Uktulu, aktulu apa iktulu? Itu permasalahan. Maka jawabannya huruf yang ketiga tadi kalau dhamma mulainya dengan dhamma. Kalau fathah atau kasroh mulainya kasroh. Inilah contohnya istai'asa ini. Jadi karena dia fathah maka memulai dengan kasroh. Istai'asa. Gak boleh astai'asa, gak boleh. Ustai'asa gak boleh. Kalau idahnya tidak di bawah. Kalau idahnya di bawahnya langsung idas tai'asa kan gitu. Idas tai'asa. Oke. Baik, ada lagi nggak? An-Nisa ayat? An-Nisa itu surat keberapa? 5? Ya? 4 ya, ayat keempat. Surat keempat ayat ke 172 ya, 172 panjang. 172 ya, 15 172 ya, oke 172. Baik, yang mananya 172? Abdan apa abdal? Entah. Ya. Iya udah. La yastankifal masihu ayyakuna abdal lillah. Ya, tar. Kalau ini gampang ya. Gampangnya itu ingat apa? Ingat buku ini kali ini. Halaman 14 ya. Halaman 14 rumusnya kalau ada tanwin sandingkan dengan apa? Nun mati kan itu tuh. Ini tanwin. Yang dihadapi tanwin huruf apa? Lam. Lam adalah huruf idgham. Idgham itu masuk, maka dimasukkan. Kali ini gampang ya. Ya tetap aja walaupun gampang kalau kita apakan lupa gitu. Jadi masukkan. Ini namanya idgham, masukkan abdallillah ya. Abdallillah. Nah, jadi masukkan. Ini apa namanya? Idghamnya idgham bila gunnah, tanpa ada gunnah. Abdallillah. Cuman kalau misalnya nggak kuat nafasnya gimana kita? Misalnya ayyakuna abda. Jadi abda nggak boleh kalau kita nggak kuat nafasnya abdan. Misalnya kita nggak kuat nafasnya la yastankifal masihu ayyakuna abdan. Misalnya kita nggak kuat tapi abdan salah. Kalau nggak kuat pun harus sesuai dengan ilmu tajwid. Abda nggak kuat tuh begitu. Atau mau berhenti itu kan karena nggak kuat nafas atau karena sengaja berhenti atau karena ada wakof. Ya tetap harus benar secara ilmu tajwid.
Gimana berhentinya? Abda. Ini mad iwad namanya nih. Mad iwad pengganti ya. Pengganti tanwinnya alif. Abda. Ya. Sama dengan ayakuna juga. Misalnya bapak-bapak nih nggak kuat ya. Atau nggak kuatnya gini nih. Di ayakuna nggak kuat. La yastankifal masihu ayakuna. Misalnya nggak kuatnya begitu tuh. Jangan. Kalau nggak kuat berhenti tuh, rumus berhenti itu huruf terakhir harus mati. Jadi kalau nggak kuat ayakun gitu. Jadi nggak sembarang kan? Nggak sembarang ya. Wah kan saya nggak kuat nafas. Iya, nggak kuat nggak apa-apa. Memang itu sudah dari sanonya, sudah Allah nggak kasih kuat itu. Tapi jangan ayakuna. Itu masalah. Anda nggak ngerti tajwid. Nggak kuat boleh sampai situ. Tapi jangan ayakuna. Tetapi ayakun. Kan Anda berhenti tuh. Rumus berhenti. Sukun. Mati. Jadi itu. Ya boleh sembarang tuh ya. Terus rumus untuk memulainya gimana tuh Pak? Nah, itu untuk memulai namanya ibtida atau murojaah. Dari mana kita ini kan gitu tuh. Ini memang sudah saya kasih tahu juga yang lalu walaupun lupa enggak apa-apa. Ini yang agak sulit karena dia sesungguhnya untuk memulai itu harus sempurna kalimat. Taunya sempurna kalimat itu kalau kita bisa terjemahkan. Itu kan itu tuh. Ini sulit. Maka sebenarnya belajar Al-Qur'an ini nggak boleh satu, seharusnya ya. Seharusnya nggak boleh satu. Kenapa? Al-Qur'an ini bahasa Arab. Harus ngerti bahasa Arab. Ngerti bahasa Arab kita harus belajar ilmu nahwu, harus belajar ilmu saraf. Makanya alhamdulillah kalau di masjid kalau bapak-bapak mau tuh ada pelajarannya. Malam Jumat tuh habis Isya. Itu pelajaran ilmu yang paling berat itu. Ilmu nahwu, ilmu saraf agar kita bisa baca kitab kundul. Kalau udah bisa itu bahasa kitab-kitab kundul kayak ya Pak Muslim, Pak apa itu sudah bisa ilmu nahwu gitu. Nah jadi berat lagi, tapi oke lah. Ini kita jadi bahasa Al-Qur'an ini terkait-kait dengan ilmu tajwid, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu tafsir macam-macam banyak. Tapi kita satu segi aja dulu, satu segi aja masih berat ini kan gitu tuh. Nah. Jadi memulainya tadi kalau dari layas tangkifal masih ayakun dari situ. Waduh kalau kita mau mulai layas tangkafin apa dari atas lagi sulit, nggak mungkin ya. Dari al-masihu itu namanya ujug-ujug Nabi Isa kan, al-masih Nabi Isa ya. Udah dari ayakuna aja gitu. Dari situ. Jadi ayakuna abdallillah gitu. Situ. Kalau nggak kuat di situ lillah nggak apa-apa, nggak kuat. Tapi jangan lillahi juga tuh kalau nggak kuat. Ingat-ingat ya. Jadi nggak kuat ayakuna abdallillah. Jangan lillahi. Jangan. Kenapa? Kan rumusnya tadi. Kalau berhenti huruf yang terakhir harus mati. Jangan dihidupin. Walaupun nanti ada pengecualiannya mad iwad tadi. Kalau mad iwad berhentinya memang di fathah. Khairu atau abda gitu itu. Kalau kali ini kan mad iwad tuh. Kalau berhenti memang abda. Ayyakuna abda. Abdan nggak boleh. Yang boleh abda gitu. Nggak boleh. Ya karena mad iwad tadi itu. Iya, abd nggak boleh. Iya. Misalnya nafas sayanya sampai di situ Pak. Abd. Ya ketimbang nanti itu salah, abd mending ayakuna tadi. Dirasa aja. Ayakun. Nanti kalau saya teruskan abd, udah habis nih. Ya sudah ayakun saja. Kan sulit kan ujungnya kan lama-lama sulit ya. Sulit memang ilmu ini sulit, nggak gampang itu ya. Kalau ilmu ini gampang banyak orang pinter gitu, maka ilmu ini sulit ya. Tapi kalau kita mau belajar insya Allah nggak pandai-pandai juga sampai mati sudah selesai.
Apa? Kita bisa jawab di hadapan Allah. Sampai mati saya Allah belajar, tapi nggak bisa-bisa. Sudah kata Allah. Urusan pandai kan bukan urusanmu, urusanku kata Allah. Gitu. Ya, sok. Apa? Tadi titik 3. Titik 3 itu kalau Bapak pegang di sini, pegang ini, buka halaman 54 ya. 54 itu wakaf. Nah, namanya wakaf ta'anuk ya. Wakaf ta'anuk itu 54 itu di baris paling terakhir tanda wakaf. Kalau bapak-bapak mendapatkan titik 3 itu mesti titik 3-nya ada 2 itu. Mesti ada 2 ya. Kalau sebelah sini sebelah sini. Itu nanti pilih salah satu. Berhentinya gitu. Pilih salah satu. Ya, bisa di titik pertama, bisa di titik 2. Terserah Bapak. Saya mau titik pertama aja lah. Ketiga pertama berhenti di situ. Nanti titik yang keduanya jangan berhenti gitu. Nah, itu jadi titik 3 itu namanya wakaf ta'anuk. Kalau mau berhenti harus pilih salah satu. Kalau tidak berhenti semua enggak apa-apa juga sebenarnya. Kan ada hukumnya tuh. Hukumnya ta'anuk itu bila berhenti, berhentilah pada salah satu tanda. Jangan pada keduanya itu. Jadi jangan berdua-duanya. Kalau tidak berhenti juga enggak apa-apa. Ya, tidak menjadi risiko. Oke. Ya, kalau masih kuat teruskan. Kalau tidak kuat berhentinya salah satu. Nanti yang satu lagi jangan berhenti lagi. Kita lanjut. Itu kaidahnya ta'anuk tadi titik 3. Ayo sambil aja buka-buka lagi. Siapa lagi yang punya? Silakan. Surat 21 21 agak panjangnya. 2126 nih. Surat Maryam. Surat Anbiya ya. 22 ini berapa satunya. Ya, oke, Al-Anbiya ya, 21 ayat 88. Oke. Biar terbiasa juga Pak buka. Kecuali ayat nggak perlu buka, tahu dia. Di atas baris atas belah kiri. 8 berapa tadi? 88 itu 88 80 88 ya. Apa katanya nih? Fastajabna lahu wa najainahu, yang mananya? Wa kadzalika nunjil mu'minin. Nah, ada nunnya Pak ya? Yang Quran bapak-bapak ada nunnya enggak? Ada ya. Ya. Ada yang tidak ada? Ada semua kan? Ada nun kecil itu kan? Ya. Baik. Itu sebenarnya memang ada nunnya. Nun. Jadi ini ikhfa. Jadi kita bacanya wa kadzalika nunjil mu'minin wa kadzalika nunjil mu'minin. Ini ikhfa. Tapi ikhfa-nya ikhfa ausat ya. Ikhfa sedang. Ikhfa sedang itu tidak mutlak di hidung. Jadi wa kadzalika nunjil mu'minin. Kalau misalnya mau dipulkan aja ikhfanya boleh, nggak salah, sudah masuk ke ikhfa, cuman kurang tepat doang. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Misalnya kayak begitu bacanya, boleh. Karena itu ikhfa. Bapak-bapak sudah masuk ke ikhfa, cuman belum tepat ya. Kalau sudah masuk ke ikhfa saja sudah nggak apa-apa. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Tapi lebih tepat lagi ikhfanya ikhfa ausat. Wa kadzalika nunjil mu'minin gitu. Nunjil seperti wala antum. Wala antum, tidak wala antum, tapi wala antum. Ini juga wa kadzalika nunjil mu'minin. Bukan, kalau ini bukan. Kalau ini enggak.
Kalau ini ikhfa ya, nunnya tuh sebenarnya ada ya. Soal tulisan aja nih. Kalau saya tulis itu sebenarnya nunnya itu bukan seperti ini. Coba nanti kalau ya nun biasa kan? Nah itu dia. Ini masalahnya tak kali Ya, bukan cetak salah. Bukan. Ya. Kirain edit gitu. Ya. Tapi memang bisa jadi itu bisa jadi ya. Karena wah ini kelewat. Tapi kalau saya pencetaknya kalau diedit kasih aja moncol dikit tuh di gini tuh. Apanya itu? Yang lurusnya tadi kasih dikit set gitu. Kasih titik sudah selesai ya kan? Nah itu. Ini memang kayaknya diedit itu. Ada Quran yang lain pasti ada nunnya. Bukan nun bikinan bukan. Ada nunnya betulan. Nunjil. Tadi di Qurannya ini ada kan? Ada. Pak Agus juga ada kan? Kalau yang ini nih nunnya dikasih kayak nun wikoya. Ingat kalau nun wikoya Pak rata-rata di bawah ditaruhnya. Nun wikoya rata-rata ditaruhnya di bawah. Dan juga alasannya beda. Nun wikoya itu untuk menyelamatkan karena wikoya itu menyelamatkan. Dia ada alif ya. Ada alif sebelum nun kecil itu ada alif dan sebelah sananya sebelumnya itu tanwin. Jadi untuk menyelamatkan tanwin ketemu alif tadi kasihlah nun kecil. Gitu. Itu nun wikoya. Tapi kalau ini bukan nun wikoya. Ini nun ketinggalan saja. Jadi yang sebenarnya apa tadi? Ketinggalan. Ya edit ini edit. Cuman caranya ngeditnya udah jadi Qurannya tadi. Itu yang lurus itu garis yang lurus itu dikasih aja dikit moncol itu, kasih moncol dikit, kasih titik, udah selesai. Kalau yang ayat 83-nya itu ada tanda itu apa Pak Ustaz ke atas? 83 masih ini? Iya masih itu. Masih ini 83. 83 apa bunyinya? Wa ayyuba. Wa ayyuba idnada robbahu terus. Di depan itu gambar apa itu tanda? Bintang itu. Oh matahari itu. Oh gambar apa? Kalau di sini kan ayat sebenarnya kan. Nah di situ ada sampingnya dilihat itu apa? Al-hizbu. Hizbu itu sama dengan ain itu. Kalau ain itu kan makro. Makro itu. Jadi begini. Mulai dari situ itu keterangannya itu bukan ayat sebelumnya keterangannya sampai di situ selesai. Kalau sejarahnya selesai situ. Kalau sedang ceritanya selesai di situ gitu. Ya, namanya al-hizb itu. Hizbun itu sebenarnya bagian gitu. Bagian tanda saja itu, tanda saja. Kan diakhiri dengan ayat ke-4 ada 82-nya tuh. Udah ayat di situ berhenti di situ gitu loh berhenti. Itu ayat berikutnya yang ceritanya nanti berbeda gitu. Atau pahamnya nanti sudah berbeda. Wah. Oke masih ada tapi sudah lewat 15. Kalau masih ada semenit lagi lah bisa nanti. Ya beginilah sebenarnya kalau diskusi kayak begini ya bapak-bapak misalnya nanti seperti itu. Tapi harus ada yang mandu juga kan untuk menunjukkan itu. Nah itu bagus juga. Nanti makanya saya bilang yang iya itu bang, itu yang terbaik kan saya bilang. Kalau lagi ngaji tulislah makanya bawa pen, bawa kertas. Oh ini saya nggak ngerti, saya ragu bacanya. Itu udah tulis. Tinggal nulis suratnya sama ayatnya beres. Gitu. Baik cukup dulu ya karena nanti ada yang mau wudhu dan sebagainya. Sampai di sini. Kita akhiri dengan doa Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli
وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.